Hey, halo Mili, halo. Hai Kak, Gimana kabarnya Mili? baik Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Oke. Mili PJJ nggak nih Mili? Atau enggak masuk sekolah? Oh PJJ. Jadi Sampai kenapa? sampai besok. Oh sampai besok tanggal 28 ya. Iya, Besok itu masih PJJ atau udah masuk? masih. Oh masih. Tapi kayaknya udah nggak hujan ya. Semoga aja tidak. Tapi kayaknya udah roman-roman terang nih. Tapi belum tahu ya nanti di akhir-akhir Januari karena masih ada hawa-hawa hujan. Oke, Mili tadi kan statistik ya yang kirim. Kalau itu udah dikerjakan belum Mili yang tadi soal Mili kirim? Udah. Oh udah, itu soal ini ya, soal PJ sebentar. Mana sih tadi? Oh ini. Ini tuh soal PJJ bukan ya? Oh, tapi di situ ada sedikit ada apa namanya? Yang kakak lihat di foto terakhir itu ada penilaian apa? Ini penilaian PLSW sama PTLSW, ya kan? Kalau nggak salah di foto Yang terakhir. nih kakak. Ya Allah kakak tuh dari tadi belum share screen. Sorry guys. Bukan salah share, salah share. Yang ini apakah ada ulangan atau ada akan tes mungkin? Milih ada ulangan nggak terdekat? Belum tahu sih. Belum ya? Kalau biasanya di lab school ulangan mendadak nggak deh? Atau tiba-tiba ulangan ya adik-adik, anak-anak gitu. Hmm, Nggak. enggak. Pasti dikasih tahu dulu ya. Iya. Mana tadi itu? Sebentar, nih. Sebentar itu. Nih, sebentar. Revision. Oh, enggak ya. Nih, ada next activity nih. Coba lihat. Nih, ada kelihatan belum ya? Belum ya? Nih, latihan ambil nilai PLSP sama PTLSP. Itu kan di. Oh, ini mah sebelumnya ya? Apa? Dari ini. Yang ini nih. Kelihatan nggak? Iya, Oh, itu latihan. oh, itu udah. Kalau yang next activity, yang bilangan bulat dan literasi. Oh, ini mah bukan. Beda guru. Oh, beda guru. Oh, berarti matematika itu beda guru. Ada dua. Ada tiga sih, tapi kelas aku diajarin dua-dua. Oh, oke. Oke, kalau gitu kita akan review dulu untuk yang ini ya, Nelly ya. Minggu lalu kita sudah belajar yang PLSP, PTLSP sama aja, tinggal diganti aja. Coba kita review dulu sedikit untuk yang minggu lalu. Kita belajar yang satu variabel ya, persamaan satu variabel. Mili udah bisa menentukan ini, misalkan ada X plus 5 sama dengan 10, berarti X-nya berapa? 5. Oh, nice. Terus kalau misalkan yang ini, yang nomor 3 misal, ada 2X plus 3 sama dengan 11, berarti X-nya berapa? X-nya 4. Oke, berarti ini tinggal geser dulu, 2X sama dengan 11 min 3, jadi 8. Habis itu X-nya 4. Nice. Yang ini ada yang mau ditanyakan dulu? Enggak Enggak. ada. Oke, good. Oke, sekarang kita akan belajar ke statistik. Kira-kira statistik itu apa, Milih? Tahu nggak? Statistik itu bahas tentang apa sih gitu? Namanya Hmm, statistik. Nah, apa? Apa yang kita bahas? informasi. Kenapa? Informasi. Iya, informasi. Intinya kalau kita mau membaca situasi,
kita harus melihat statistiknya. Statistik itu adalah data. Dia bisa dalam bentuk diagram batang, bisa dalam bentuk diagram lingkaran. Terus nanti kita mau mencari rata-ratanya. Contohnya misalkan kalau hujan nih, curah hujan biasanya ke ini ya. Kan kan ada perkiraan cuaca tuh. Kenapa kamu disuruh PJJ? Karena ada perkiraan cuaca. Misalkan dari tanggal segini ke tanggal segini itu akan terjadi hujan. Misalkan hujan ekstrim atau cuaca ekstrim. Nah, itu dilihat dari statistik cuaca. Jadi statistik itu gunanya yang itu tadi, misalkan memperkirakan cuaca yang akan terjadi misalkan. Atau misalkan kalau misalkan cuaca itu curah hujan ya. Misalkan di sini tinggi, hari ini tinggi, ntar naik lagi. Nah, dari yang seperti ini nanti bisa dilihat apakah yang hari-hari selanjutnya itu apakah tinggi juga atau dia turun. Kayak gitu. Itu statistik. Nah, untuk definisi sendiri, statistika adalah ilmu yang membantu kita memahami informasi yang pertama cara mengumpulkan informasi penting, terus mengatur informasi itu biar gampang dibaca, terus menyajikan informasi dalam bentuk yang menarik, of course. Terus kita akan menarik kesimpulan terkait eh, yang tadi, informasi yang tadi ya. Nih, pertama kita mau mengumpulkan data. Misalkan nih, kalau data data itu misalkan ini pasti pernah mendengar istilah rata-rata nilai kelas. Pernah nggak? Pernah Ya. kan? Nah, cara mengumpulkan datanya dicatat. Misalkan si A dapat berapa. Misalkan ujian matematika kemarin. Si A dapat berapa, si B dapat berapa. Nah, itu ngumpulin caranya. Terus mengolah. Nanti kita kelompokkan yang di bawah KKM siapa, yang di atas KKM siapa. Nah, terus menyajikan data. Misal, dari sekian banyak anak yang berada di KKM ada segini. Ini di atas KKM. Terus ada lagi yang ini di bawah KKM, kayak gitu. Jadi ini gampang dilihat. Oh, ternyata yang di atas KKM itu lebih banyak daripada yang di bawah KKM. Atau bisa jadi pakai diagram lingkaran, misal. Nah, seperti ini. Misalkan yang ini lebih besar dari KKM, kalau yang ini remedial. Lebih kecil berarti ini remedi ya. Remedial. Nah, berarti remedial lebih kecil ternyata. Oh, oke. Terus menarik kesimpulan. Oh, kalau misalkan dia lebih banyak yang dilulus di atas KKM daripada yang remedi, berarti gurunya cukup berhasil tuh mengajarinya. Tapi kalau kebanyakan yang remedi, remedial, berarti ada yang salah dari pengajarannya. Oke? Itu untuk statistik. Nah, kalau data ya yang kita bikin ya, misalkan nilai ulangan, tinggi badan, jumlah saudara, misalkan ada mata pelajaran favorit, banyak lagi ya. Pokoknya data itu adalah kumpulan informasi yang kita pelajari. Kita kumpulkan untuk dipelajari. Kalau data, eh, pokoknya kita mau memahami dengan lebih menarik, nih, lebih baik lagi itu kita mengumpulkan data. Contohnya, misal kita kalau ini di sekolah, misalkan mengumpulkan data anak-anak yang misalkan apa ya? Kalau data ya, kalau di survei pernah apa survei? Kesehatan mungkin ada nggak survei kesehatan? Ada nggak deh? Kayaknya enggak deh. Kalau kalau data apa ya? Kalau anak sekolah ya, paling yang itu tadi tinggi badan berat badan ya, sering ya. Kadang ya disuruh mengisi tinggi badan berat badan dan kelas dan segala macam. Terus pokoknya setiap hari sebenarnya kita menggunakan data tanpa kita sadar. Misalkan waktu main HP sehari, misalkan Willy boleh pegang handphone sehari berapa jam? Atau boleh seterusnya? Yang Boleh aja. penting jangan kelamaan. Eh, ada larangan misalkan nggak boleh main handphone di jam tertentu nggak? Hmm, kalau udah tidur gak boleh buka. Oh gitu. Oh ya oke. Itu terus ada misalkan pelajaran favorit dan seterusnya. Nah, untuk data sendiri dibagi jadi dua, yaitu data tunggal sama data berkelompok. Nah, data tunggal ya berarti biasa aja ya.
satu, satu, satu. Jadi misalkan data yang belum dikelompokkan nih, misalkan ini adalah nilai. Nilainya ada 6, 7, 8, 9, 6, dan seterusnya. Kalau data yang udah dikelompokkan, misalkan dari nilai yang ini kita kelompokin. Oh, yang 6 itu ada 4 orang. Yang nilainya 7 ada 4 orang juga. Terus ada nilai 8 ada 4 orang. 9 ada 4 orang. Kayak gitu. Dan seterusnya. Ini adalah data yang udah dikelompokkan. Kalau ini data tunggal biasa. Oke, jadi kalau yang udah dikelompokkan itu dia teratur dan mudah dibaca. Nah, kamu udah pasti udah dikasih lihat yang ini ya, cara membuat diagram batang, udah kan? Iya. Atau belum? Diagram batang itu kan nanti ada tabel, terus kamu disuruh bikin pakai diagram batang aja. Terus ada diagram garis sebenarnya sama diagram lingkaran. Hmm, Ini diagram batang. Ini nggak terprint ya, diagram garis. Kalau tabel kayak gini ya, misalkan kebanyakan soal-soal itu pakai tabel biasanya. Misalkan ini tadi nilai. Nilai, ini misalkan 6, 7, 8, 9, 10. Terus ini jumlah anak. Jumlah anaknya yang dapat 6 misalkan 4. Yang 7, 5 misalkan. Ini 3, ini misalkan 2, ini satu doang. Nah, terus kalau disuruh membuat diagram garis, berarti kita pakai diagram garis. Misalkan di sini nilai 6. 6 itu frekuensinya ada 4 di sini. Terus yang 7 ada 5 di sini di atasnya. Yang 8 ada 3 di sini. Yang 9 ada 2 orang. Yang 10 cuma satu orang. Nah, habis itu titik-titiknya dihubungkan dengan garis-garis. Ini diagram garis namanya. Oke? Ini ada yang terpisah, nanti kita coba bikin. Kalau di sekolah disuruh bikin nggak gambar diagram? Atau cuman Kayaknya udah? belum. Belum ya? Oke. Nah, yang tadi kakak lihat itu paling untuk mencari rata-rata ya, Mili ya? Rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Jadi kalau Mili punya data misalkan 6, 7, 8, 9 dijumlahin, dibagi total datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 30 dibagi 4. Ini rata-ratanya. Oke? Terus ada tambahan lagi untuk yang di soal ini ya, sebentar dikit ya. Kayaknya ada, ini udah bisa semua kah yang di soalnya milih atau ada yang masih bingung? Oh, masih bingung. Oke, sebentar kakak. Ini nggak bisa di ini. Sebentar. Belum. Ini. Hmm. Semoga aja bisa ya. Sebentar, milih. Oh ya, milih. Nanti akan ada ini ya, ada penyesuaian jadwal buat Ramadan ya, milih ya. Jadi mungkin nanti kakak akan share jadwal-jadwal yang bisa milih ambil untuk pengganti hari malam. Kalau malam nggak ada jadwal soalnya. Oke ya, nanti kakak kasih tahu ke mama juga. Hmm, sebentar. Oke, kita bahas satu-satu dulu yang dari soal milih. Ada berapa soalnya? Udah kelihatan belum milih? Udah. Udah ya? Oke, kalau ini data pendidikan SD, SMP, SMA, D3 Sarjana, banyak kakak yang minimal SMA. Minimal SMA, berarti kamu ngitungnya dari SM, SMA minimal. Berarti misalkan dari sini kita hitung nih, yang SMA sini, berarti ke sini ya. Nah, ini yang kita hitung. Berarti 103, terus ditambah 42, ditambah lagi 14, jadinya
3 tambah 2 tambah ini 9. Ini 5, ini 1. Berarti hasilnya adalah minimal SMA adalah 159 orang. Oh, Sampai yang ini oke. 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 Kalau minimal SMA berarti ngitungnya dari SMA. Oke, terus ini. Sebuah sekolah melakukan survei mengenai tempat tinggal siswa baru. Oke, ini tempat di kelurahan A, B, C, D, E, F. Nah, besar pusat diagram lingkaran untuk siswa yang berasal di kelurahan B. Oke, ini diagram lingkaran nih. Milih. Untuk diagram lingkaran ada namanya kita harus mencari sudut. Ini rumusnya ya sebenarnya. Kakak tulis dulu. Sudut lingkaran. Aku warna biru aja. Agak tebal. Jangan. Bunga aja. Oke. Mana nih kursornya? Oke, ini sudut ya. Sudut. Sudut diagram lingkaran ya. Rumusnya adalah frekuensi yang dimaksud. Frekuensi yang dimaksud itu frekuensinya. Misalkan yang ini kelurahan B, berarti kita pakainya B. Oke. Dibagi total frekuensi dikali 360. Oke. Karena satu lingkaran itu ada 360. Nah, misalkan yang ini kita cari dulu totalnya, Milih. Kita cari dulu totalnya ya. 11 tambah 23, 34 tambah 39, berarti 4 tambah 9, 13, 1. Ini 7 ya, 73. Terus tambah 34. Berarti ini 7, ini 100. Oke, terus tambah 55. Berarti 162. Oke, terus tambahin 18. Ini 0, 1, 78 ya. Nah, 180 ya totalnya ya, Mil ya. Karena yang ditanya itu B, berarti sudut B itu sama dengan B berapa B? 23 dibagi totalnya 180 dikali tadi 360 derajat. Nah, ini bisa dicoret nih. Coret 2 ya. Oke, berarti tinggal 23 kali 2, 46. 46 derajat berarti yang B. Oke, bisa? Oke ya. Ada yang mau ditanyakan yang ini? Enggak. Enggak, oke. Terus kita lihat yang ini. Diketahui nilai UH-IPA kelas 7B segini. Frekuensi tabel di atas. Oke, kalau caranya seperti ini, kita lihat angka yang paling tinggi dan paling rendah dulu. Kita scanning. Seret. Oh, angka terendahnya berapa berarti nilai? Hmm, Angka paling rendahnya? Hmm? 4, 4. Nah, kita angka tertingginya 9. 9 ya. Oke, berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kos 6 yang ditulis. 9. Nah, biasanya pakainya turus. Turus itu yang garis-garis gini. Tapi kalau milih mau langsung cari jumlahnya juga nggak apa-apa. Misalkan 4 ya. 4 itu 1, 2, udah 2 doang ya. Oke, Ya, 5 ada berapa? 1, 2, 3, 3. 3. Terus yang 6 kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7. Terus dicoret, coret, 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 coret. Yang 7, 1, 2, 3. 3, yang 8, 1, 2, 3. Yang 9, 2. Oke, gini. Terus kita tinggal cocokin aja. 4, 2, 3, 7, 3, 3, 2. Oke, nice. Oke, yang ini gampang ya. Ada yang mau ditanyain? Enggak. Oke. Sekarang yang ini. Sebuah sekolah melakukan survei.
Ini yang tadi bukan? Iya kayaknya. Oh, tapi diagramnya ya, yang ditanya ya. Iya. Jika data di lingkungan setiap kelurahan, oke, tadi berapa tadi itu? Ya, ini nggak terlalu kelihatan, tapi bisa ya cara nyarinya ya, satu-satu ya. Oke, selain di sini, itu nggak istilah min, median, modus ya. Min, median, modus. Mili udah tahu mian itu apa? Aku lupa. Ini rata-rata, rata-rata. Oke, tadi rata-rata itu total semuanya dibagi jumlah data. Median, tahu median? Median itu Oh, med dari kata med, median, nilai nilai. tengah, nilai tengah. Kalau modus yang muncul sering banyak, yang sering muncul atau yang paling banyak. Oke, contoh, misalkan kita pakai data yang ini aja. Misalkan yang ini, asal kelurahan. Kalau ditanyanya bukan median, yang ditanyanya itu modus. Modus itu berapa? Yang mana? Kelurahan apa? Modus ingat yang paling banyak. Eh, eh, Betul. Modus itu yang paling banyak. Terus misalkan yang ini, yang datanya, tadi mana? Nah, yang ini misalkan. Terus kamu ditanyanya median. Milih ditanyanya median. Ingat, median itu adalah nilai tengah. Pertama-tama, mediannya itu harus total jumlah angkanya harus di itu dulu milih. Kakak kasih contoh yang kecil dulu ya untuk mencari mediannya. Ini ya. Ini misalkan datanya udah kakak urutin ya. Contohnya kakak udah urutin datanya. Contoh misalkan datanya itu udah diurutin. 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, terus 7, 8, 9. Misalkan datanya udah urut. Karena syarat median itu datanya harus urut. Oke? Ini harus urut. Kalau belum urut, berarti milih harus urutin. Oke ya? Nah, terus kita hitung milih. Ini ada berapa? Banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ingat, median itu adalah yang membagi data sama persis, kanan kiri. Kalau 10 berarti kita bagi 5 sama bagi 5 ya. Kalau genap kan bisa dibagi 2. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini adalah median. Oke? Nah, kalau garis ini itu ada di antara 5 dan 6, berarti mediannya tinggal ditambah aja. 5 ditambah 6 dibagi 2. Karena garisnya ada di antara 5 dan 6. Berarti 11 dibagi 2 yaitu 5,5. Oke? Tapi kalau misalkan ada data, ini kakak juga udah urutin, misalkan datanya ganjil. Misalkan nih, kayak gini. 6, 6, 6, 7, 8 deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini datanya ganjil. Kalau ganjil gimana? Tetap kita bagi 2 sama persis. Berarti di sini. Nah, karena di sini biar 4 data, di sini 4 data. Nah, garisnya itu tepat ada di angka 6. Nah, ini langsung mediannya 6. Gitu. Karena kalau ganjil itu garisnya tepat di angka, kalau genap itu di antara biasanya. Oke? Oke ya. Bentar, kakak akan carikan di sini. Kita kerjakan bareng ini sebentar ya. Tadi itu kakak udah ini dapat, tapi filenya korup. Tidak bisa dibuka. Statistik, statistik. Informasi.
Sebentar ya. Ini lagi loading. Kita kerjakan bersama dulu. Hmm. Min ya. Min itu adalah rata-rata. Jadi intinya Mili nanti disuruh mencari rata-rata. Inti di statistik itu Mili teliti ngitung sebenarnya. Kalau yang lain-lain sih nggak banyak yang ini ya. Cuman agak perlu dihitungnya lebih teliti aja. Kemampuan ketelitian, waduh, ini tinggi sekali. Jokowi sama Jokowi tidak akan menjadi Joko dia. Joko artinya dia. Joko dia. Joko dia. Joko dia mama. Udah kan ya jarang besok pagi kita tidur. Nah, Sebentar ya Mili ya, maaf ya. Ini agak loading, astaga. File pin, oh, ting. Semoga saja tidak loading ya. Nih, semoga aja kelihatan maksudnya. Udah belum Mili? Kelihatan belum? Udah. Udah ya. Oke. Coba kita coba dari nomor 1. Nah, ini ada persentase nih Mili nih. Dia ada persentase seperti ini. Diagram berikut menunjukkan anggota klub siswa, banyak anggota fisika. Oke, fisika mana fisika? Oh, ini ada ini lagi. Rumus namanya perbandingan, Mili. Coba kita bahas bersama ya. Oke, fisika mana? Fisika itu 20%. Ingat kalau dia dalam persentase itu totalnya berarti 100 ya. Nah, dari yang diagram ini yang belum ada persentasenya siapa? Bahasa Inggris. Betul, bahasa Inggris itu belum ada persentasenya. Artinya, milik harus cari persentase bahasa Inggris dulu. Nah, caranya gimana? Berarti 100 dikurangi sama totalnya. Fisika, kimia, matematika. Fisikanya kan 20 ditambah 15 ditambah 25. Jadinya berapa milik? 100 dikurangi, ini totalnya berapa yang di dalam kurung? 20. Ini sama ini 40 ya. 40 tambah 20, 60 ya. Ya. Oke, berarti berapa? 100 dikurangi 60? 40. Oke, nice. 40%. Nih, berarti yang bahasa Inggris itu 40%. Nah, karena yang ditanya itu adalah fisika, berarti kita bisa pakai persentase fisika dan persentase bahasa Inggris. Jadi, ada rumus di mana misalkan persentase fisika dibagi jumlah yang fisika itu sama dengan persentase yang udah diketahui aja. Bahasa Inggris dibagi dengan yang punya bahasa Inggris. Nah, fisika persentasenya 20 dibagi nggak tahu berapa. Terus persentase bahasa Inggris 40, ini persen ya, dibagi sama 64. Sampai sini dulu, oke, milih. Oke. Oke, terus ini persentasenya kita coret aja. Ini sebenarnya kanan kiri nolnya bisa dicoret nih, biar nggak kebanyakan ngitung. Nah, jadi sama kayak 2 per X sama dengan 4 per 64. Kita kali silang, 4X sama dengan 2 kali 64. 2 kali 64 itu berapa? Oh, 2 kali 4, 128. 128. Nah, berarti X-nya adalah 128 dibagi 4. 12 bagi 4, 3, 8 bagi 4, 2. Berarti totalnya adalah 32 orang. Hmm. Oke, milih? Oke. Berarti tadi langkah pertama adalah cari persentasenya.
Habis itu tinggal dibandingin aja. Ah, ini nggak kelihatan lagi. Kecil sekali. Gak kelihatan. Skip aja ya. Kecil sekali. Oke, misalkan yang ini, milih. Ini namanya data berkelompok ya, karena nilainya itu ada di antara nih. Misalkan nilai 41 sampai 50 ada 4, nilai 51 60 ada 7 dan seterusnya. Kamu tahu masih modus? Modus tadi apa? Paling banyak. Oke, betul. Berarti yang mana yang paling banyak? 71 sampai 80. Oke, 71 sampai 80. 71 sampai 80. Kita jumlahin aja, terus dibagi dua aja modusnya ya. Berarti 71 ditambah 80 dibagi dua. Berapa menit? 71 151 ya. Bagi dua itu 7 berapa sih? Bagi dua. 75,5. Mm-mm. Satu ya. 75 ya. 75,5 ya. Oke, berarti yang ini ya. Itu modusnya. Atau biasanya ditulis dalam bentuk kelompok sini. 70 sampai 80 sih. Oke. Terus ada ini kecil juga. Kecil sekali. Kita ambil yang data ini aja. Oke. Ada juga yang seperti ini, Mili. Ini biasanya muncul di ulangan-ulangan nih. Yang ini. Diketahui nilai rata-rata ulangan 25 siswa, rata-rata ulangan 25 siswa itu 67. Mili udah belajar rata-rata gabungan belum? Kayaknya belum. Oh, belum. Oke, berarti nanti aja. Kita fokus ke yang ini aja dulu ya, sebentar. Kakak kasih yang sedikit dulu. Hmm, yang data tunggal dulu berarti ya. Data tunggal, statistik. Yang penting itu median modus sama diagram, baca diagram sih. Setelah. Hmm, 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 hmm. Hmm. Statistika Eka. Kalau sekarang kelas 7 ya di kurikulum Merdeka ya. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Jadi gimana ya Allah? Hmm, hmm. Kalau yang ini gimana? Oke, Mili ini boleh share screen nanti di share screen aja kakak bantu kalau masih bingung. Oh, Hmm.
Median, ingat median itu yang Yang tengah, tengah. terus harus urut ya. Harus diurutin. Kebetulan itu udah urut, milih. 155. 155. Oke, betul. Betul, betul. Yang tengah-tengah ya. Nice. Sepak bola. Oke. Modus. Tadi modus itu yang apa? 90. No. Modus itu yang modus. Modus itu Oh, yang sering muncul. 70. Iya. Oke. Oke, ini rata baru. Jadi caranya untuk mencari ini nanti kita bahas ya, Mili ya. Ini soal lumayan penting. Jadi untuk mencari rata-rata gabungan atau rata-rata baru, ini kan 6 siswa itu 78. Jadi sebenarnya Mili bisa kalikan 6 kali 78. Kita kalikan dulu 78 kali 6, 48 ya. 8, 4, 7 kali 6, 42 tambah 4, 468. Kalau ditambah lagi jadi sama 100, berarti totalnya jadi 568. Nah, tadinya 6 siswa ditambah satu jadinya 7. Berarti sekarang 568 itu dibagi 7. Berarti jadi berapa? Hmm, 81. 50, 4981 ya? Kita 84 berarti. Ya nggak sih? 8. Tadi bener nggak sih? 68. 56 bagi 7 berapa? 56 begitu aja. 8 kan? 8. Terusnya 81 ya? 81 koma something ya? Ya udah 81 aja berarti. Mm-mm. Oke, nice. Itu rata-rata baru namanya rata-rata. Oh, kuartil belum ya? Hmm, Mila, oh belum. Skip aja berarti. Mili. Skip. Modus tadi? 6. Mm-mm. Oke. Rata-ratanya, ingat dijumlahin dulu, terus dibagi sama total orangnya, milih. Hmm, 25. 15. Yes. Modus 2. tadi. Oke. Median. Kebetulan itu udah urut. Hmm, 20. Mm-mm. Rata-ratanya ini ditambah terus dibagi 2.
7, 74. 60, 74. Kakak belum hitung sih. Cuman kalau milih udah yakin boleh. 60 tambah. Oke, nice. Oh, kuartil skip aja. Yang tadi ya, tadi ya. Iya, terakhir. Oke, nggak apa-apa. Kita belanja. Udah ya, berarti kakak share stop ya. Kakak stop share dulu. Oke. Nah, tadi berarti yang belum kita pelajarin adalah rata-rata gabungan sama kuartil. Oke. Hmm, nanti akan banyak sekali ini ya. Nih, kita mau belajar kuartil dulu yang gampang. Jadi, kuartil itu asalnya dari median. Misal, tadi milih, ini datanya udah kakak urutin langsung ya. Tapi misalkan datanya belum urut, berarti milih harus urutin datanya dulu ya. Oke? Misal, kita bikin 4, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8. Misalkan kayak gini. Ini semakin gede, semakin gede. 7, 7, 8, 9, 9, ya. Gini. Oke, kita punya berapa data ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, berarti datanya genap. Nah, kalau genap berarti kita bagi dua sama rata ya tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, sorry. 6 ya berarti. Karena 12 ya tadi. Benar Iya. nggak? Ini 5. Salah. Bukan di sini. Sini ya. Ini 6. Iya. Udah ya? Pas ya? Nah, ini berarti namanya median. Ini. Median itu namanya kuartil 2. Q2. Kuartil 2. Median itu dinamakan kuartil 2. Oke? Ini mediannya berarti ada di antara 6 dan 7. Berarti 6 tambah 7 dibagi 2. Berarti 6 setengah. Milih oke di sini? Oke. Nah, sekarang kita mau mencari kuartil bawah dan kuartil atas. Milih udah bagikan tadi yang mediannya. Nah, ini dibagi lagi aja. Cari median yang di bawah, cari median yang di atas. Ini kan ada berapa data? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bagi rata lagi ya. Nih, kita kasih garis aja, gini. Ini namanya kuartil bawah, kuartil bawah, atau yang dinamakan dengan Q1. Oke? Jadi, milih bikin median dulu, terus bagi lagi yang di sini jadi median lagi. Median yang bawah, berarti ini Q1 namanya. Q1 juga ada di antara 4 dan 5, berarti 4 tambah 5 dibagi 2. Artinya jadi 4 setengah. Oke, Q3 gimana? Q3 ya berarti tengah-tengahnya ini. Kita bagi lagi, ini namanya kuartil atas. Kuartil atas itu namanya Q3. Nah, ada di antara 7 dan 8. 7 ditambah 8 dibagi 2. Jadinya 7 setengah. Sampai sini dulu, oke, Nili. Oke. Berarti pertama kamu nyari median dulu. Serat, median. Kan ada yang bagian sekiri, ada kanan kan? Nah, yang kiri dibikin lagi mediannya, namanya kuartil bawah. Yang kanan dibikin lagi mediannya, namanya kuartil atas. Oke? Ini kalau datanya genap. Kalau datanya ganjil gimana? Misalkan kita bikin sama sih kayak yang tadi. Nggak jauh beda. Misalkan kita ambil data acak ganjil aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Misalkan kayak gini ya, milih ya. Ini adalah data ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Oke, berarti kita bikin Q2 atau median. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti ini adalah median atau namanya Q2. Q2 ada di angka 5. Tepat di garis ini. Oke, terus ini ada 5 juga nih. Berarti kita kasih garis lagi. Oh, ternyata garisnya ada di tengah sini. Oke, berarti ini namanya Q1. Q1, 5 juga. Oke, di sini Q2-nya tengah-tengah, tengah-tengah. Oh, ternyata ini. Ini Q3 berarti, kuartil atas. Q3-nya tuh 7. Oke, milih oke di sini. Gampang ya? Oke. Pokoknya intinya pertama adalah urutin data. Data harus urut. Data harus urut. Itu nomor 1. Kedua, cari median. Cari mediannya berapa. Baru dibikin Q1 dan Q2. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan untuk yang ini, kuartil bawah dan atas? Enggak. Tidak ya. Nah, kita ke yang bagian crucial, yaitu yang bagian data rata-rata gabungan namanya, milih. Ini sering banget masuk ke soal ujian, ke soal ulangan. Maka akan jelaskan di bawah aja, karena ini ada rumusnya. Hmm, 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 hmm. Sini ya. Oke, rumusnya itu kayak gini. Untuk rumus rata-rata gabungan, rata-rata itu lambangnya kayak gini ya, Mili ya, kayak X tapi ada garis ke atasnya, di atasnya. Nah, rata-rata gabungan itu adalah frekuensi 1 kali rata-rata pertama ditambah frekuensi kedua dikali rata-rata kedua dibagi frekuensi 1 ditambah frekuensi 2. Kalau ada 3, berarti tambahin aja 3. Tapi kebanyakan di SMP itu pakainya 2. Ini rumusnya. Oke, coba kita lihat. Kita lihat di latihan soalnya di sini. Diketahui nilai rata-rata ulangan 25 siswa adalah segini. Artinya 25 siswa itu F1. Ini rata-rata pertama. Gini. Oke. Terus Budi mengikuti kelas susulan. Oh, ternyata Budi itu cuman 1 orang kan? Budi itu berarti F2, 1 orang doang. F1-nya ada 25 siswa. Karena yang ngikutin kelas susulan itu cuma Budi doang, berarti F yang kedua 1 doang, 1 anak doang. Terus nilai rata-ratanya menjadi 68. Ini berarti yang dinamakan dengan X2. Milih oke dulu di situ. Kok sorry. Ini menjadi ya, sorry. Ini menjadi berarti ini rata-rata gabungan. Ini tuh rata-rata gabungan. Nah, yang ditanya itu nilai rata-rata Budi. Rata-rata Budi itu X2 ya. Berapa nih? Oke? Oke. Oke, kita masukkan ke bagian sini dulu. Kita bikin dulu F1, F1. Kalau satu sih sebenarnya gampang, tapi kalau misalkan dia bukan yang ditanya rata-rata gabungannya, nanti coba kakak cari dulu. Lalu kita yang cari yang rata-rata gabungan dulu deh, sebentar ya. Contoh soalnya biar sesuai dengan hmm, biar sesuai dengan ini dulu. Bentar, kakak cariin soal yang rata-rata gabungan. Kalau yang Budi itu tadi lebih gampang. Oh, rata-rata gabungan. Kalau baca tabel, kayak baca tabel atau baca diagram, Meli udah oke belum? Hmm, harusnya. Ini kira-kira ulangannya kapan tuh nggak nih? Belum tahu sih, baru latihan. Baru nanti nih. Semoga saja sih nanti
Kamu kalau mau ulangan boleh langsung kasih tahu aja. Aku mau ulangan. Biar kita nanti bisa kakak kasih latihan soal. Oke, yang ini. Udah kelihatan? Udah. Kecil, kecilan ya? Iya. Gini deh. Gimana? Sudah. Sudah. Oke, ini namanya rata-rata gabungan ya. Nah, misalkan di sini ada berat rata-rata 14 siswa itu 55. Berarti kita tahu bahwa F1 itu 14 orang. Rata-rata pertama itu adalah 55 kilo. Terus berat rata-rata 6 orang. Oke. Berarti ini F2 ada 6. Rata-ratanya yang rata-rata 2 adalah 48. Sampai sini dulu oke nggak, Meli? Untuk F1, X1. F2, X2. Oke? Oke. Nah, rata-rata seluruhnya berarti X gabungan yang tadi ya. X gabungan itu F1 dikali X1 ditambah F2 dikali X2 dibagi F1 ditambah F2. Oke, kita masukin aja 14 dikali 55 ditambah 6 dikali 48 dibagi 14 ditambah 6. Oke, ini pakai yang merah aja. Oke, sekarang kita kalikan 14 kali 55. 14 kali 55, 20, 22. 5 jadinya 770 ya. Ini 770 ditambah 48 kali 6, 84, 6 kali ini 24, 28 ya. 288 dibagi 20. Oke, kita tambahin dulu. 288 di sini tambah 8. 7 tambah 8 berapa ini? 7 tambah 8? 12. 1. Ini 8, 10 ya. 1058 bagi 20. Oke, kita bagi 20. Oke, kita bagi 20. 1058 dibagi 20. 105. 158 berarti 4. 4. Berapa? 2 ya? 40 ya? 18 ya? 180 itu 9 ya? Berarti hasilnya adalah 52,9. Oke? Caranya seperti itu. Intinya, kalau di rata-rata gabungan itu, pokoknya bukan di rata-rata gabungan aja sih, statistik ya. Milih harus teliti sih, lebih ke teliti menghitung. Kalau rumusnya tuh itu doang milih. Nah, kalau yang Budi-Budi tadi gimana? Kalau Budi itu lebih gampang, karena dia satu doang ya. Mana tadi? Mana tadi Budi itu? Nomor berapa ya milih? Nah, ini dia. Nah, ini tinggal sama sih. Dikaliin aja 25 dikali 67. Ini rata-ratanya menjadi ini. Berarti setelah ini nanti langsung, kalau budinya satu orang berarti totalnya ada berapa? Setelah dia nambah berarti 26. Jadi 26 dikali 68. Nah, ini nanti dikurang aja. Yang ini dikurang yang ini. Jadi 26 kali 68 dikurang 25 dikali 6, 7. Nah, ini gitu aja deh. Pokoknya dikalikan terus dikurang. Oke? Gitu? Oke. Kalau dihitung, coba ini hitungannya agak kita pakai kalkulator ya coba ya.
Kalau 26 dikali berapa tadi? Ini 26 Um, 26 dikali 68 ya? iya, Terus ini tuh 1768. Kalau dikurangi 25, 25 dikali 67. 67. 1675. Boleh minum susu lagi nggak buat aku? Hei. 1768. Kalau dikurang jadi 93 ya. Nah, berarti berat budinya 93 nih. Angkanya lumayan besar. Jadi, oke ya. Gimana, Mili? Ini langsung selesai loh kita statistik. Keren lah. Iya. Paling butuhnya latihan aja nih. Belum familiar sama yang latihan-latihan tabel ya. Kita belum latihan tabel. Tapi kita rangkum dulu ya. Tadi ya, Mili ya. Intinya di statistik itu ada min, median, modus. Mean itu tadi apa? Itu rata-rata. Mm-mm. Kalau cara mencari rata-rata, Ditambah terus dibagi. mm-mm. Terus modus, Paling sering muncul. oke. Kalau kuartil, median, median. Yang di tengah. Ah, kalau yang kuartil bawah itu istilahnya yang di tengah, yang bagian kiri ya. Gimana menyebutnya? Iya, Ya, bagian kiri. Kalau yang kuartil atas atau Q3 itu yang di tengah bagian kanan. kanan. Tapi harus urut. Ingat ya, Urut. datanya itu harus urut. Nggak semua data itu urut ya, milih. Jadi harus perhatikan urut. Nah, terus yang tadi ada rata-rata gabungan itu nanti kita perdalam lagi. Semoga kita masih bisa menyelesaikan ini sebelum milih ulangan ya. Iya, Oke, milih ada yang mau ditanyakan untuk hari ini? enggak. Oke, ntar dulu kakak akan kasih koin dulu pemilih karena tadi tepat waktu dan oke ya, milih aktif sekali walaupun masih udah malam. Kalau yang anak cowok tuh kalau malam udah, padahal Ini kalau juga ngantuk. eh, udah ngantuk ya. Nanti ada penyesuaian jam ya, Willy ya. Kakak akan kasih tahu ke mama juga. Oke, nanti kakak akan kasih. Ini Mili boleh absen dulu di Algonova. Apakah udah masuk belum Hmm, di platform? Nanti masuk aja terus isi ada surveinya. Mili isi aja deh surveinya. Seperti biasanya. Atau kalau udah ngantuk banget, besok juga boleh. Kita absen dulu hmm, sebentar. Foto dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Mili hari ini. Keren banget. Oke, udah hampir selesai semua kita statistik ya. Oke, kalau gitu kita hmm. ketemu lagi minggu depan insya Allah. Semoga sehat dan gak ada halangan ya. Bye-bye Mili. Bye. Selamat istirahat.